Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Masrenganis dengan NIM 41006. Dulu dikisahkan tanah di Indonesia adalah tanah yang subur. Namun kenyataannya tidak semua tanahnya subur. Ada yang kurus, rendah kandungan unsur hara, dan bereaksi masam. Di daerah iklim tropis basah, pengasaman tanah merupakan suatu proses reaksi tanah secara alamiah. Apabila tanah terlalu asam, yaitu di pH lebih rendah dari 4,5 dalam sistem tanah, maka akan mengganggu pertumbuhan tanaman karena akan terjadi perubahan kimia. Antara lain, aluminium menjadi lebih larut dan beracun untuk tanaman, sebagian besar hara tanaman menjadi kurang tersedia bagi tanaman, sedangkan sebagian hara mikro menjadi lebih larut dan beracun, mempengaruhi fungsi penting biota tanah yang bersimbiosis dengan tanaman, seperti fiksasi nitrogen oleh rhizobium. Pada kondisi tanah yang ekstrim seperti terlalu asam dan terlalu basah akan merugikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Akan tetapi, ada beberapa reaksi yang terjadi dalam kondisi pH netral. Reaksi hidrolisis biasanya terjadi pada tanah-tanah yang cenderung basah, seperti di daerah yang jarang turun hujan, sehingga perlu diberikan perlakuan seperti penambahan aluminium sulfat atau besi sulfat, atau bisa juga dengan penambahan es yang dioksidasi oleh bakteri yang menghasilkan asam sulfat. Reaksinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian untuk reaksi asam basa, contohnya reaksi pyrite atau FeS2 dalam tanah membentuk tanah-tanah cat clay yang kemungkinan mempunyai pH lebih kecil dari 3, atau bisa dibilang tanah sangat asam. Reaksinya dirumuskan sebagai berikut. Apabila tanah terlalu asam, dapat dinetralisir misalnya dengan kalsium karbonat atau pengapuran. Ditinjau dari kondisi tanah saat ini, hanya sedikit tanah yang tidak tercemar, terutama pencemaran sampah plastik. Kebutuhan kemasan plastik yang tinggi kini menjadi tren di mana para penyedia produk bergantung pada tipe kemasan plastik. Namun, dengan banyaknya bungkus plastik yang dipasarkan berdampak pada lingkungan. Hal ini diperparah dengan minimnya edukasi masyarakat tentang pentingnya daur ulang atau membuang serta memilah sampah di tempatnya. Sebenarnya, tempat sampah seperti ini sudah banyak tersedia di tempat umum, seperti taman, sekolah, pusat keramaian kota, dan tempat yang diperkirakan akan banyak orang. Namun, sayang sekali orang-orang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Masih banyak orang yang membuang sampah tidak di tempatnya. Selanjutnya, kita akan membahas sampah plastik yang masih banyak didapati pada tanah. Seperti yang kita ketahui, bahwa sampah plastik kemasan sulit terurai oleh mikroorganisme di tanah. Apabila tumpukan sampah plastik terus dibiarkan, maka akan semakin mencemari lingkungan dan dapat menghasilkan senyawa beracun pada tanah. Jika tidak segera ditanggulangi, maka kesuburan tanah akan menurun. Tidak hanya kesuburan, tetapi juga produktivitas tanahnya, karena mikroorganisme di dalam tanah akan mati, sehingga ketersediaan unsur hara dalam tanah akan semakin rendah. Tanah sudah bereaksi asam basa secara alamiah. Tanah yang memiliki pH asam yang cukup tinggi saja akan mengganggu kesuburan tanah, apalagi jika di dalam tanah yang masam terdapat sampah plastik yang dapat menimbulkan racun, maka tanaman akan terhambat dalam hal perkembangan dan pertumbuhan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.